teman-teman semua, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy. Di sini saya akan menjelaskan video tentang bagaimana menjadi pelatih yang baik itu untuk memenuhi nilai tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah Psikologi Kepelatihan Olahraga. Fungsi dan peranan pelatih itu sangat erat hubungannya dengan capaian prestasi yang diukir oleh atlet. Jadi, what makes a great sport coach? Yaitu pelatih adalah seseorang yang harus tahu tentang semua kebutuhan yang menjadi dasar bagi terpenuhnya kondisi di mana atlet memiliki peluang untuk mencapai prestasi. Hubungan antara pelatih dan atlet yang dibina harus merupakan hubungan yang mencerminkan kebersamaan pandangan dalam mewujudkan apa yang dicita-citakannya. Jadi, seorang pelatih tersebut dituntut mampu menjalani profesinya dengan tidak semata-mata bermodalkan dirinya sebagai bekas atlet saja, melainkan harus melengkapi dirinya dengan seperangkat kompetensi pendukung yang penting. Di antaranya adalah kemampuan untuk mentransfer pengetahuan keolahragaannya kepada atlet secara lengkap, baik dari segi teknik, taktik, maupun mental dan psikologi. Nah, kemampuan untuk mengorganisasi dinamika mental atlet merupakan hal yang sangat penting untuk dikuasai pelatih. Kompetisi ini akan lebih banyak terlihat ketika dirinya menghadapi suasana kompetisi yang penuh dengan tekanan. Pengalaman akan menjadi modal utama dalam menghadapi situasi ini. Seperti contoh halnya seorang pelatih sepak bola yaitu Jose Mourinho. Dia adalah salah satu pelatih di mana dia tidak memiliki modal sebagai mantan pemain terkenal. Tetapi sekarang ini dia adalah pelatih termahal dan paling dihormati karena memiliki karakter dan kepribadian yang dapat menjadi senjata bagi atlet yang dilatihnya. Contoh tersebut menggambarkan bahwa seorang pelatih di samping dituntut untuk menguasai teknik, juga dituntut untuk dapat berperan sebagai pendamping atlet dan upaya untuk meningkatkan prestasi. Berbekal dari kondisi ideal dan tuntutan kualitas tersebut, maka pelatih harus memiliki filosofi kepelatihan yang berisi aspek-aspek kepribadian yang mendasari semua tindakan dalam melakukan tugasnya sebagai seorang pelatih. Agar menjadi pelatih yang dihargai oleh orang lain atau pelatih yang disegani, maka seseorang harus memiliki 3 aspek penting, yaitu pengetahuan atau knowledge, yang kedua pengalaman, yang ketiga karakter. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama yaitu pengetahuan. Jadi pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang pelatih terutama pengetahuan tentang cabang olahraga yang digeluti. Selain harus mengetahui ilmu mengenal cabangan olahraga, mereka juga harus mendalami ilmu penunjang seperti ilmu periodisasi latihan, biomekanika, faal olahraga, gizi, serta psikologi olahraganya. Dan yang kedua itu ada pengalaman. Setelah mendalami semua ilmu di atas tadi, masuklah pada masa praktek untuk menemukan efisiensi dari keilmuannya. Dengan mengalami salah benar, akhirnya mereka akan menemukan filosofi kepelatihannya sendiri. Menerapkan strategi hasil pengayaan dari beberapa buku dan pendapat para pakar, secara otomatis akan mendapatkan atau menemukan strategi andalannya dalam melatih kemampuan menanggulangi berbagai masalah, baik teknis maupun non-teknis. Yang ketiga, itu ada karakter. Dengan menyadari sepenuhnya bahwa di dalam dunia kepelatihan, unsur-unsur yang mengandung nilai positif harus selalu diketengahkan, maka otomatis akan membentuk kepribadian yang kuat dalam membina atletnya. Oke, dalam perjalanan kepelatihannya, seorang pelatih akan menghadapi tugas yang menantang dengan banyak keputusan sulit dan dilematis. Dalam suasana tersebut, terjadilah proses pengembangan baik dari aspek teknis pengetahuan kepelatihannya maupun yang lebih utama adalah pengembangan filosofinya dalam melatih. Serangkaian pengalaman dalam melatih akan menolong untuk membuka keputusan sulit dan dilematis dan menjadi seorang pelatih yang sukses. Tanpa pengembangan filosofi pelatih akan mengalami ketidakcukupan untuk memerintah secara cepat dan akan menyerah terhadap berbagai tekanan dari luar. Pengembangan filosofi memiliki beberapa komponen yang harus dilakukan oleh seorang pelatih dan menolong pelatih dalam membuat keputusan. Jadi komponen pengembangan filosofi tersebut terdiri atas yang pertama itu kita harus bisa mengenal diri kita sendiri, kekuatan, kelemahan, dan hal-hal yang harus kita perbaiki. Yang kedua itu kita harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika kita menghadapi kesulitan dan hambatan yang mungkin terjadi di saat kita sedang melatih. Yang ketiga itu kita harus memahami nih tentang atlet kita sendiri, dari kepribadian mereka, kemampuan mereka, tujuan, dan mengapa mereka dalam berolahraga tersebut. Dengan proses pengembangan filosofi tersebut, maka setiap pelatih akan dapat memiliki sifat-sifat kepribadiannya sendiri untuk dapat menyadari kelemahan-kelemahannya dan selanjutnya berusaha mengatasi kelemahan tersebut. Oke, jadi sebagai manusia biasa, pelatih juga sama halnya dengan atlet, mempunyai kepribadian yang unik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.
Jadi setiap pelatih itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena itu tidak ada pelatih yang murni, ideal atau sempurna. Untuk itu, maka dalam mengisi peran sebagai pelatih, seseorang harus melibatkan diri secara total dengan atlet asuhnya. Artinya, seorang pelatih itu bukan hanya berhubungan masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan olahraganya saja, tetapi pelatih juga harus dapat berperan sebagai teman, guru, orang tua, konselor, bahkan psikologi bagi atlet asuhnya. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa atlet sebagai seseorang yang ingin mengembangkan prestasi akan mempunyai kepercayaan penuh terhadap pelatihnya tersebut. Dengan mengacu pada teori kepribadian dan kemampuan komunikasi, maka pelatih yang baik tersebut adalah: yang pertama, pelatih merupakan suri tauladan dengan penuh kejujuran bagi atletnya. Dan yang kedua, pelatih bisa menjadi pengikut dan pendengar yang baik. Yang ketiga, pelatih juga bisa mendisiplinkan atletnya. Yang keempat, pelatih bisa mengoreksi atletnya dan mau dikoreksi oleh atletnya. Yang kelima, pelatih juga berfungsi sebagai ahli psikologi bagi atletnya. Yang keenam, pelatih berfungsi sebagai teman dan pembimbing untuk atletnya. Yang ketujuh, pelatih berfungsi sebagai pengganti orang tua atletnya. Dan yang kedelapan, pelatih profesional yang ditandai oleh kinerja mereka selain berdasarkan pengalaman sebagai pemain pada salah satu cabang olahraga, juga memiliki ilmu pengetahuan yang dapat menunjang kelancaran dan melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, pelatih tersebut harus konsisten. Yang ke-10, kredibel. Yang ke-11, sensitif. Yang ke-12, pelatih harus menghindari sindiran tajam. Dan yang ke-13, pelatih tersebut juga harus memiliki sifat yang penuh dengan rasa humor. Terima kasih untuk teman-teman saya semua yang sudah menonton video saya. Dan semoga video saya sangat berguna untuk kalian semua. Sedikit motivasi dari saya, yaitu perbedaan antara orang sukses dan orang lain adalah bukan karena mereka kurangnya kekuatan atau bukan pula karena mereka kurangnya pengetahuan, melainkan kurangnya kemauan dari diri mereka sendiri. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.